tentang cara memandang. Lihatlah kesamaan apa yang ada pada orang lain. Jangan kau lihat perbedaannya. Lihatlah kelebihannya. Jangan kau lihat kekurangannya. Lihatlah kebaikannya. Jangan kau lihat kejelekannya. Jika kau lihat kesamaan yang ada pada orang lain, maka kau akan dapat pengetahuan, yaitu kesamaan antara dirimu dan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau pun akan disadarkan oleh pengetahuan itu bahwa engkau dan mereka hanya berbeda dalam hal ketakwaan, dan engkau akan bisa hidup harmonis dengan mereka tanpa ada yang sakit menyakiti dan musuh memusuhi. Jika kau lihat kelebihan yang ada pada diri orang lain, maka engkau akan belajar dari orang lain tentang kekuranganmu. Kau akan dapat ilmu berupa kesadaran akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala atas penciptaan aneka ragam manusia. Dan dalam dirimu muncul sifat mulia, yaitu memuliakan orang lain dan memuliakan serta memahami bagaimana mulianya ciptaan serta kelebihan yang Allah karuniakan pada tiap diri manusia. Dari situ pula akan terbentuk pribadi yang rendah hati dan tidak angkuh serta tidak sombong. Jika kau lihat kebaikan orang lain, maka engkau akan berusaha meniru kebaikannya, karena dirimu belum tentu lebih baik daripada mereka. Seringnya memandang kebaikan orang lain, maka akan muncul usaha untuk menjadi lebih baik. Memandang hal-hal yang baik akan mendorong dirimu untuk terus terdorong melakukan kebaikan, sehingga akhirnya terbiasalah engkau memandang sesuatu yang baik dan menjadikanmu terdorong untuk berlaku baik, dan tersadar betapa baiknya Allah memberikan pandangan pada diri manusia termasuk kepadamu. Barang siapa yang terbiasa memandang sisi kebaikan orang lain, niscaya terkumpul di dalam dirinya aneka ragam kebaikan. Barang siapa yang terbiasa memandang sisi kejelekan orang lain, niscaya terkumpul di dalam dirinya aneka ragam kejelekan. Jangan memandang sebelah mata orang yang berbuat maksiat. Jangan pula merasa diri ini lebih baik, lebih bermartabat dibandingkan dengan mereka. Kita boleh mencelah perbuatan maksiat mereka, namun jangan sampai kita mencelah orangnya. Mereka tidak boleh kita anggap rendah dan tercela. Kita juga tidak boleh
berlaku sombong, menyombongkan diri di hadapan mereka. Boleh jadi suatu malam mereka dilihat oleh Allah, lalu Allah mentakdirkan mereka menjadi seorang wali dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita dibiarkan begitu saja dalam pandangan jelek kita, sehingga menjadikan amal kita dihapus, hilang, dan kita tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi pula iman kita dicabut dan engkau tidak diterima lagi untuk menjadi hambanya yang dicintai olehnya, dan kita tidak pula mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena amal baik yang kita lakukan hangus karena sombongnya diri kita, menganggapnya diri kita lebih baik daripada orang lain, bahkan mencela, menghina, meremehkan orang lain. Dikatakan oleh Imam Abu Hatim, seorang yang berakal akan selalu menjaga diri dengan tidak mencari-cari kesalahan atau kekurangan orang lain, seraya selalu sibuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam dirinya. Orang yang kerjanya memperbaiki kekurangan dirinya sendiri dan tidak mencari-cari kekurangan orang lain, hidupnya akan diberikan kehidupan yang tenang. Hatinya tidak lagi lelah. Hatinya akan tercermin sebuah cahaya yang terang benderang. Namun sebaliknya, bagi orang yang sibuk mencari kelemahan orang lain, hatinya akan menjadi buta, tubuhnya lelah, dan sulitnya dirinya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu, hingga amalnya tercabut dalam dirinya. Orang yang jiwanya paling rapuh adalah dia yang menjelekkan orang lain dengan apa yang ada pada diri sendiri. Orang yang paling rapuh adalah dia yang menjelekkan orang lain dengan apa yang ada pada mereka sendiri. Dan yang lebih rapuh lagi adalah orang yang menjelekkan orang lain dengan apa yang ada pada dirinya sendiri. Itulah orang yang rapuh. Maka lihatlah kemuliaan Allah, kebesaran Allah yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, khususnya kepada sesama manusia. Akhir sebuah perjalanan tak ada yang tahu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berilmu, orang yang cerdas, orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang hanya melihat kelebihan, kebaikan orang lain untuk ia tiru, untuk ia renungi,
saat ia melihat kejelekan, keburukan yang ada dalam diri orang lain. Maka orang baik itu, orang yang cerdas itu mendoakan orang yang belum baik tersebut agar menjadi orang baik. Karena doa kebaikan akan kembali kepada dirinya, sedangkan doa keburukan akan juga kembali kepada dirinya. Karena itu, hendaknya kita semuanya mawas diri, penuh kewaspadaan, berpikir dan merenung bagaimana kondisi akhir perjalanan kehidupan kita.